Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kemawon terkait masalah pertemuan jajaran Suriah baik dari PJ maupun MBJNU Kabupaten Jombang. Ini seperti yang disampaikan oleh Pak Suriah tadi bahwa salah satu program dari PBNU untuk semuanya yakni penataan organisasi. Nah, untuk di Kabupaten Jombang mungkin saya perlu menyampaikan di Kabupaten Tara menyampaikan ini kerajaan KTP pun sekarang lagi bercuti. Gus Amang, Gus Bin Abdul Rahman, beliaunya lagi cuti, kemudian saya harus membadali. Makanya kemudian tadi kalau ada istilahnya Rois Awam, saya kebagian katib awal, katib wakil katib yang ditegaskan. Para kiai, para bapak-bapak terkait masalah di jajaran Suriah ini seperti perlu diketahui bersama bahwa dalam penataan organisasi ini kita harus mengetahui tugas pokok fungsi itu ataupun bahwa Suriah itu adalah pemegang kendali utama program-program yang ada di NU, baik mulai PB, BW, PJ maupun MBJ hingga ranting. Nah, tugasipun Rois Suriah yang perlu kita pahami bersama-sama, di NU itu ada Suriah, ada Tanfidiyah selaku pelaksana, bahwa Suriah terutama di jajaran Rois itu bertugas untuk mengawasi, melaksanakan keputusan-keputusan konferensi. Semua kebijakan yang ada di PJNU itu dalam komando dan pengawasannya Suriah. Dan itu di jajaran Suriah ada Katib Suriah yang membantu untuk kesuriaan. Teknis pelaksanaan pun itu ada di Tanfidiyah. Tidak boleh kemudian Tanfidiyah mengatur Suriah. Ini keliru. Jadi yang sering terjadi itu, makanya kemudian penataan yang dilakukan, Suriah itu memegang kendali, kemudian di Tanfidiyah itu pelaksana. Ketika Suriah tidak mengetahui program-programnya, bagaimana kemudian mengendalikan program-program yang ada di masing-masing struktural. Ini perlu dipahami bersama-sama. Kemudian maka itu diatur dalam ADART dan anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga, dan juga turunannya yakni di peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama. Maka kemudian ini yang menjadi perlu kita pahami bersama sebagai tugas kesuriaan. Disinilah kemudian nanti proses berjalannya organisasi sesuai realnya nopo boten. Nah, yang kedua, memimpin, mengorganisasikan dan mengawasi tugas-tugas di antara pengurus cabang Suriah. Nah, ini yang kemudian harus kita lakukan. Maka kemudian diatur juga bagaimana kemudian jajaran Suriah dan juga dibantu kekatipan itu melakukan koordinasi dan pengawasan. Maka dalam anggaran dasar dan perkum itu diatur proses rapat-rapat. Ada rapat harian Suriah sendiri. Alhamdulillah hari ini ada pertemuan jajaran Suriah. Nah, ini yang kemudian menjadi agenda yang tadi juga disampaikan oleh Rois bahwa mulai tahun 2025 kita ada penilaian kinerja di masing-masing pengurus cabang, pengurus wilayah
pengurus wilayah, pengurus cabang hingga nanti pengurus FBC. Penilaian itu salah satunya adalah proses administrasi dan proses kegiatan itu sesuai dengan aturan yang ada. Misal dicontohkan bahwa rapat harian suriah itu dilakukan 3 kali, minimal 3 kali dalam setahun. Apakah panjenengan semua itu di MBC pernah melakukan rapat harian suriah itu 3 bulan sekali? Apa boten? Nah, buktinya itu apa? Buktinya itu adalah undangan, kemudian sama kalau yang biasa melakukan dan mendokumentasikan laporan, maka administrasi yang harus dipenuhi adalah undangan, daftar hadir, dokumentasi, dan satu adalah notulen. Ini yang belum, yang notulen ini yang sangat sering kita lewatkan. Biasanya kalau rapat-rapat itu notulennya hilang, di luar rapat akan ada ketentuan atau keputusan beda. Ini yang terjadi. Kalau sudah rapat di forum, ada rapat harian suriah maupun rapat harian tarbiyah, ketika notulensinya, risalahnya, niku boten tertulis, nanti di luar rapat pasti ada keputusan lagi. Nah, makanya kemudian di aturan perkum itu dicatat bahwa rapat-rapat itu yang nanti masuk dalam proses penilaian kinerja, apakah rapat di harian suriah, tarbiyah, atau rapat harian suriah tarbiyah, gabungan antara harian suriah dan tarbiyah, itu ada dokumentasi risalahnya. Dan wajib sebenarnya risalah itu disampaikan setelah rapat. Kita juga lagi pembenahan ini, makanya dari jajaran Katib yang selalu mendampingi jajaran suriah, Katib ngapunten, mungkin Katib-Katib di sini sudah hadir semuanya. Katib itu harus mengawal jajaran suriah, oleh suriahnya. Kadang-kadang diserobot oleh tarbiyah, dengan boten semerep. Nah, itu betul tidaknya itu kan ada di Katib itu yang bagian ngawal. Kemudian suriah kemudian diserobot dari bawah, nggak tahu bahwa kebijakan ini nanti bener nopo mboten sesuai dengan perkum nopo mboten. Ini Katib berkewajiban untuk ngawal roe suriah. Maka penting, dan itu diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, ini yang dilakukan oleh PBNU, salah satunya itu. Kemudian dalam penilaian kinerja ke depan, salah satunya ini juga kewenangannya jajaran suriah, yakni kegiatan Lailatul Ijtima. Kegiatan Lailatul Ijtima ini harus dilakukan minimal 4 kali dalam 1 tahun. Alhamdulillah PBNU Kabupaten Jombang sudah melakukan itu di tahun terakhir sudah 4 kali. Nah, tadi disampaikan oleh Roy Surya di 1 tahun itu apakah kita melakukan 1 putaran itu 4 kali atau 2 putaran atau 3 putaran. Nanti evaluasinya seperti yang diminta oleh Roy Surya tadi. Hari kemarin kita melakukan di Jombang Kota, di zona 1, kemudian di zona 2 di Pelosok, di Desa Bawangan, di zona 3 itu di Sumobito, dan zona 4 itu di Bareng. Nanti untuk tahun 2025 kita juga mengagendakan itu minimal 1 kali, 4 kali Lailatul Ijtima bersama, atau mungkin nanti ada masukan dari para kiai dari MBC yang ada di zona itu apakah 2 putaran. Berarti kalau 2 putaran itu setiap 3 bulan sekali. Nah, itu terkait masalah penilaian kinerja. Yang kedua terkait masalah, sekali lagi kembali pada rapat-rapat tadi, bahwa diharapkan untuk jajaran suriah itu minimal menggelar rapat itu minimal 3 kali dalam 3 bulan sekali dalam 1 tahun. Jadi kalau kemudian 1 tahun ada 12 bulan, harian suriah itu melakukan rapat suriah bersama jajaran suriah, ada suriah, wakil Roy Suriah, kemudian wakil kemudian Katib, bisa melibatkan akhwat dan mutasab itu minimal 3 bulan sekali.
Setelah itu ada sekali lagi rapat yang diatur adalah kemudian bersama harian Suriah dan Tanfidiyah. Fungsinya apa rapat harian Suriah dan Tanfidiyah? Adalah mengevaluasi laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh harian Tanfidiyah. Ini penting. Karena apa? Dalam pelaksanaan kegiatan semuanya direncanakan, dilaksanakan oleh harian Tanfidiyah. Nah, ketika kita sudah melakukan musyawarah kerja, kemudian menyusun program dalam kurun waktu 1 tahun, apakah 1 tahun program itu yang telah direncanakan sudah dijalankan atau belum oleh harian Tanfidiyah, itu dilaporkan dalam forum rapat harian Suriah dan Tanfidiyah. Ini penting. Nah, yang ketiga ini adalah kemudian rapat harian Tanfidiyah sendiri. Nah, rapat harian Tanfidiyah itu jajaran ketua Tanfidiyah ke bawah. Nah, boleh tidak menghadirkan Suriah dan lain sebagainya boleh karena rapatnya khusus. Nah, tapi kalau kemudian ada kebijakan yang harus disampaikan oleh harian Roy Suriah, nanti Roy Suriah dihadirkan. Nah, tapi kalau rapat sendiri untuk teknis pelaksanaan program, maka di harian Tanfidiyah boleh melakukan itu. Nah, yang ketiga, yang keempat tadi rapat harian Suriah, rapat harian Tanfidiyah, kemudian rapat harian Suriah dan Tanfidiyah, dan rapat yang keempat itu adalah rapat lain-lain. Bisa rapat-rapat yang mendesak untuk kebijakan-kebijakan. Misal di Kabupaten Jombang sekarang ada penataan aset yang kemarin mungkin panjenengan semua mendengar bahwa rame-rame terkait penataan aset di BMT. Perlu saya sampaikan karena saya bagian dari tim aset itu hanya untuk mengembalikan kedudukan posisi BMT di bawah naungan PCNO, tidak keluar dari PCNO. Mengapa itu kemudian ditimbul? Karena pertanyaan dari MPC yang lain, kok BMT didengarkan sudah tidak dalam anggaran dasar, itu kok sudah hilang kata-kata NU nya. Nah, ini kan menjadi pertanyaan karena yang bertanggung jawab itu adalah NU secara struktural yang di bawah. Maka kemudian rame-rame itu adalah untuk penataan aset. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ada pertemuan antara BMT sama PCNO dan sekarang disusun bahwa untuk mengembalikan anggaran dasar yang ada di akta notaris yang hilang dari akta notaris itu sesuai berdirinya BMT harus kembali dalam naungan dan pengawasan PCNO. Ini penting karena ini adalah penataan aset dan ini nanti akan masuk dalam penilaian kinerja dari PBNU. Karena satu adalah bahwa PCNO dipandang layak mendapat nilai A itu harus memiliki omset minimal 300 juta dalam 1 tahun. Kalau Jombang Kota alhamdulillah sudah punya klinik kesehatan, sudah punya banyak lah. Itu nanti kegiatan yang lain kan gitu. Nah, PCNO juga harus mencantumkan itu. Nah, ini yang disampaikan oleh Roy Suriah adalah penataan organisasi di sini. Nah, perlu ini saya sampaikan karena itu tanggung jawab kita semuanya, maka kemudian harus saling memahami terkait masalah tugas pokok fungsi tadi, sehingga kemudian ada rapat Suriah sendiri boleh, bukan rangka belak boleh. Itu memang aturannya seperti itu. Tanfidiyah rapat sendiri boleh. Kalau gabungan harian Suriah dan Tanfidiyah itu tadi yang saya katakan adalah untuk evaluasi program 1 tahun kok berjalan atau belum. Kalau belum berjalan ya tinggal Suriah nanti yang tinggal istilahnya jewer Tanfidiyah mengapa tidak berjalan, kendalanya nopo dan lain sebagainya. Ini yang kemudian perlu dipahami bersama-sama.
Nah, terkait masalah program tadi disampaikan adalah salah satunya ada pendirian KBIHU-NU. Nah, KBIHU-NU ini didirikan adalah hasil konsorsium PCNU di Resiko. Ini ide di 2023 yang lalu, periode 1 tahun. Kemudian bisa dilakukan, maka kemudian masuk pada draft Konpercap 2024. Setelah Konpercap 2024, kemudian masuk di musyawarah kerja cabang di Pentomo. Kemudian dia harus diwujudkan salah satu program unggulan ini di PCNU adalah mendirikan KBIH. Kita sudah berkomunikasi dengan KBIH milik Muslimat, karena Muslimat sempat meminta bantuan bukan menyerahkan untuk pengelolaan. Namun ketika ada komunikasi belum ada pertemuan yang satu visi, kemudian sesuai dengan amanat Konpercap dan Muskercap, maka PCNU harus mendirikan KBIH yang ada namanya NU. Nah, kenapa? Ini yang untuk melayani sebagai wujud pengabdian NU terhadap jamaah ini. Dan itu tetap sekali lagi menjadi kelembagaan milik PCNU dan menjadi badan usaha PCNU. Di mana cantolannya dan di mana pemagarannya dalam SK itu sudah diputuskan bahwa KBIH-NU adalah salah satu badan usaha milik PCNU Kabupaten Jombang. Ini pagarnya. Siapapun nanti kalau kemudian 1 tahun mau diganti pengurusnya, yang sekarang ketuanya itu Gus Wabul Adi dan saya kebetulan bantu untuk di sekretaris, maka patokannya itu. Jangan khawatir di KBIH itu nanti akan kalau ganti pengurusnya akan berganti boten. Karena di SK itu berbunyi adalah KBIH adalah merupakan salah satu badan usaha milik PCNU Kabupaten Jombang. Ini cantolannya. Dan SK-nya, kepengurusannya itu sesuai dengan kewenangannya PCNU. Nanti 1 tahun kemudian diganti oleh PCNU, itu memang aturannya seperti itu. Jadi bukan khawatir. Dan ini yang akan kita lakukan penataan aset yang sekarang lagi menjadi tugas PCNU di beberapa aset, baik terkait masalah tadi itu bidang ekonomi di rumah sakit sama BNT, kemudian KBIH, kemudian CBNU yang masih menjadi tugas kita, kemudian di lahan hutan sosial yang ada di Wonosalam dan beberapa aset yang perlu diselesaikan oleh PCNU dan menjadi aset itu. Sekali lagi aset ini menjadi penting karena ini akan menjadi penilaian dan kewajiban pengurus di tingkatan cabang maupun MDC. Aset ini harus tetap tidak boleh lepas dari nama NU dan milik NU dan harus diketahui patokan-patokan tadi, aturan-aturan dan di situ termasuk aset-aset tanah wakaf. Makanya kemudian tanah wakafnya semuanya adalah berbunyi di BPNU. Itu terkait masalah program dan kira-kira wewenang tugas dan model-model rapat khususnya yang ada di area Surya Data Media. Yang terakhir tadi untuk evaluasi terkait masalah Lailatul Muslimah yang sudah kita lakukan di 4 zona. Mungkin ada masukan dari para kiai yang ada di LBC, karena yang di LBC itu yang berketempatan, termasuk juga waktu dan juga kegiatan itu. Monggo kalau ada masukan nanti kita evaluasi sehingga kedepannya Lailatul Muslimah bisa semakin sesuai dengan kebutuhan, termasuk dalam fungsinya untuk penguatan kesuriaan semakin forum kali ini.
sehingga berjalannya organisasi tidak sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan yang jumlahnya lebih dari 19 perkum yang ada di PBNU dan belum semuanya memang kita sosialisasikan ke MBC, namun insya Allah dalam 2025 kita akan melakukan sosialisasi perkum-perkum itu sehingga kemudian semuanya bisa memahami terkait masalah aturan-aturan yang ada di PBNU hingga kemudian masuk sampai ke MBCNU. Mungkin itu terkait masalah penyampaian program dan aturan-aturan terkait masalah kesuriaan dan yang lainnya. Aku dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.